السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة والطلبة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa kita setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Yang kalau seseorang diberikan 3 hal ini oleh Allah, sudah selesai urusan, ya. Allah beri ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah selesai kita dari pembahasan surah Al-Humazah. Maka memasuki surah yang baru, yaitu suratul Asri. Surat Al-Asr. Surat yang pendek, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam perkataannya yang masyhur, ya, menunjukkan akan agungnya surah ini, pentingnya surah ini. Apa kata Imam Syafi'i tentang surah yang agung ini? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surah ini saja, lakafathum, maka tentu akan mencukupi mereka, yakni mencukupi bagi mereka untuk bisa beriman kepada Allah, beramal saleh, kemudian berdakwah dan sabar di antara bersabar di atas itu semua, ya. Agar kita semangat beramal saleh, ya, terpacu dengan ayat ini, terdorong dengan surah yang agung ini. Baik, kita baca surah yang mulia ini dengan berusaha untuk membaguskan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Ya, harus ada harus terdengar walaupun tentu pelan, ya. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Khu mencucu. Kenapa mencucu? Dhammah, ya, karena dhammah dan wawu mirip, ya. Wawu dan dhammah itu monyong, ya, mencucu. Innal insana lafi khusr. Hu mencucu, ya. Sinnya meringis, R-nya agak menutup lagi. Khusr. Bukan khusr. Bukan khusr. Khusr. Wah, dengan cepat, ya. Innal insana lafi khusr. Insana hukumnya apa? Nun mati ketemu sin, hukumnya ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki yang dibaca tipis. Ini diantara lafaz insan yang pertama yang kita dapati dari surah An-Nas. Nanti akan banyak kita dapati, jangan keliru lagi bacanya. Insana, ya. Bukan ingsan, pakai ng, bukan, tapi samar-samar nunnya. Innal insana, ya. Ya. Itu samar-samar. Nah, setelah ini nanti ada lagi di mana al-insan. Misalkan di Innal insana li rabbih lakanud. Surah Al-Adiyat. Wa qala al-insanu ma laha. Surah Az-Zalzalah. Kemudian Al-Alaq misalkan. Khalaqal insana min 'alaq. Al-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak banget, ya. Akan banyak kita dapati apa? Kalimat insan. Maka yang benar insan, apa insan? Kita ini, ya. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama watawasau bil haqqi, ya. Jangan watawasau bis sabr. Nah, dan ini ada yang mirip, misalkan di akhir surah apa? Nah, nanti juga jangan geser ke sini, ya, pindah ke sini. Surah Al-Balad, ya. Di akhir surah Al-Balad. Kemudian terkadang, ya,
kita dapati di antara kekeliruan baca memanjangkan ti, wa amilus solihati, juga al-haqqi. Nah ini biasanya bapak-bapak ini yang setoran itu memanjangkan ti dan qi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salah ya. Langsung nyaut ke wa. Langsung nyambung ke wa. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita dengan Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, kita baca tafsirnya Suratul Asri, Surah Al-Asr. Aqsamallahu bid-dahr. Allah bersumpah demi masa. Wal asr, demi masa. Yang kalau menurut sebagian penafsiran al-asr yakni waktu asar. Karena di sana ada wadduha, waktu duha. Ada lagi apa? Wal laili idza saja. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza. Wan nahar, nahar, apa nahar? Waktu siang, demi duha, demi malam, demi siang, ya. Demi asar di antara penafsirannya. Ya, tapi yang lebih masyhur adalah al-asr yakni ad-dahr, ya. Di sana juga al-fajr, waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu malam, ya. Allah bersumpah dengan ad-dahr di sini, ya. Ala anna bani adama la fi halakatin wa nuqsan. Bahwa manusia, yakni Bani Adam, ya, bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kehancuran. Benar-benar berada dalam kehancuran. Dalam kerugian, ya, kekurangan. Yakni umumnya manusia, ya. Umumnya manusia seperti ini, dalam kerugian, dalam kehancuran. Wala yajuzu lil 'abdi ay yuqsima illa billah. Dan tidak boleh bagi seorang hamba untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan tidak boleh bagi seorang hamba untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya, tidak ada yang bisa melarang Allah. Ya, Allah bersumpah demi fajar tadi, wal fajr, walayalin, asyr, dan seterusnya tadi, ya. Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya, itu ya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, demi Allah.
yang kalau pakai bahasa Arab huruf untuk bersumpah apa saja? Wallahi, billahi, tallahi, boleh. Wallahi, saya tadi sudah makan. Misalkan. Tallahi dan billahi, yakni ketika ditanya betul, dituntut untuk bersumpah. Karena dipaksa untuk makan lagi, padahal sudah kenyang. Wah, terus dipaksa, akhirnya suruh bersumpah. Maka boleh dengan 3 huruf ini. Wawu, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Enggak boleh dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Karena bersumpah dengan selain nama Allah itu hukumnya syirik. Hukumnya adalah syirik. Seperti sabda Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka kufur atau syirik, ya, berbuat syirik. Syiriknya besar apa kecil? Bersumpah dengan nama selain Allah syirik kecil. Syirik kecil. Walaupun syirik kecil tidak boleh diremehkan. Kan cuman kecil. Enggak boleh diremehkan. Ya. Maka enggak boleh bersumpah seperti sebagian manusia dengan nama pocong katanya, ya. Sumpah kok demi pocong. Kurang-kurangnya apa? Ya. Makhluk. Pocong kok untuk sumpah. Itu syirik. Kemudian bersumpah demi matahari, demi bulan, ya, atau demi langit dan bumi, tidak boleh, ya. Kalau mau bersumpah hanya dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, ya, tapi untuk berdusta demi Allah, misalkan, ya, demi Allah saya tadi sudah sholat maghrib, padahal belum, ya, padahal belum. Ini namanya apa? Orang ini terjerumus kepada apa? Dusta. Yang dusta itu dosa besar. Dosa besar. Yang nomor 2, bersumpah dengan nama selain Allah. Aku bersumpah demi langit dan bumi, ya, bahwa saya tadi sudah sholat. Dan memang dia sudah sholat. Benar toh? Tapi demi langit dan bumi. Ini namanya apa? Syirik. Dosanya besar yang mana ini? Yang demi langit bumi tapi benar, atau demi Allah tapi dusta? Hah? Semuanya enggak boleh kan? Tapi kalau sampai bersumpah demi selain Allah, ini syirik. Ini lebih besar. Ya, enggak boleh bersumpah demi selain Allah, ya, walaupun sumpahnya benar. Dan enggak boleh bersumpah demi Allah kalau ternyata sumpahnya palsu. Tidak boleh. Dan kita dilarang untuk banyak-banyak sumpah. Enggak usah bersumpah kecuali dalam, ya, keadaan yang memang sangat dibutuhkan. Jangan dikit-dikit sumpah, ya, sama temennya ngobrol apa, sumpah demi Allah aku enggak, misalkan, ya.
Aku nggak mau jajan-jajan lagi, misalkan. Mau ngirid. Saya mau ngirid. Untuk apa? Untuk infak. Sumpah. Billahi, misalkan. Tidak boleh banyak-banyak sumpah. Baik. Jadi seluruh manusia seperti itu keadaannya. Dalam kerugian, dalam kehancuran. La fi halakatin wa nuqsan. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maknanya illal ladzina amanu billahi, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Dan tentu segala hal yang wajib untuk diimani. Maka orang yang beriman kepada Allah tidak akan rugi. Ya, keluar dari keumuman orang yang rugi. Umumnya orang rugi, umumnya orang binasa. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, nggak akan rugi. Walaupun mungkin apa? Mungkin tinggalnya di pedalaman, sangat dalam sana. Rumahnya sangat-sangat sederhana. SS. Gitu ya. Sangat-sangat sederhana, selonjor saja sangat sulit sekali. Masya Allah. Saking sederhananya ya. Tapi apa? Kalau beriman kepada Allah, nggak akan rugi. Sebaliknya rumah yang segede masjid ini atau 2 kali masjid ini misalnya, bagusnya nggak karu-karuan, tapi nggak beriman kepada Allah, rugi. La fi halakatin, dalam kehancuran, kebinasaan. Atau mungkin rumah kalian ada yang di pedalaman sana, saya masih ingat. Mana dia yang rumahnya di Dalam ya, kita dulu pernah nyari kebun untuk pondok, nyari kebun sawit untuk pondok. Nah, ternyata dapatnya kebun karet. Allah beri kebun karet, semoga Allah berkahi. Kita masuk ke pedalaman, masya Allah. Ya, di sana disambut oleh teman kita yang di sana, yang alhamdulillah dari saat itu ya, mereka sudah ada yang kenal sunnah sampai sekarang terus bertambah-tambah. Orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, mengenal sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mau masuk ke lahan yang kita tengok dulu itu, naik off-road. Tahu off-road? Mau naik mobil off-road itu karena jalannya masya Allah dan hujan. Pas sampai situ hujan. Tapi apa? Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, enggak rugi. Sebaliknya orang yang tinggal di kota yang serba bersih, kalau enggak beriman kepada Allah, rugi. Ya. Maka alhamdulillah kita beriman kepada Allah, dijaga keimanan ini. Wa amilu amalan salihah, dan mereka beramal dengan amal yang saleh. Wa amilu amalan salihah. Yang amal saleh itu harus terpenuhi berapa hal? Dikatakan amal saleh sehingga amalnya diterima kalau ada 2 hal, yaitu yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian thalabul ilmi yang ikhlas. Ya. Hanya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mutabaah, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, mengikuti Nabi itu harus sesuai, cocok dengan beliau dalam berapa hal?
6 hal. Dalam 6 hal. Harus cocok semuanya ini. Kalau salah satunya enggak cocok, belum sempurna. Apa saja itu? Yang pertama, sebabnya. Sebabnya kita harus mencontoh sebab yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada orang menyembelih kambing. Ngapain nyembelih kambing? Iya, anakku lahir 7 hari yang lalu. Alhamdulillah. Berarti apa? Akikoh. Yang satunya tetangganya nyembelih kambing juga. Ngapain nyembelih kambing? Iya, bapakku mati 7 hari yang lalu. Apa ini? Tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyembelih kambingnya sama, tapi sebabnya yang ini nyontoh Nabi, yang ini tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jenisnya. Jenisnya harus sesuai dengan jenis yang ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan apa? Kalian masuk masjid. Apa ibadah yang disunahkan untuk dikerjakan? Bahkan kata Nabi, harus ya, jangan duduk dulu kecuali sudah sholat 2 rakaat. Jangan masuk masjid langsung duduk gitu aja, langsung baca Quran, khusyuk, nangis-nangis. Nanti dulu sholat dulu, dan jangan malu itu anak-anak kecil tuh yang pintar-pintar. Masuk masjid nggak usah malu, sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kalau di Saudi dulu, masya Allah, kalau misalkan ada orang-orang tua sudah duluan masuk masjid ya, kemudian ada anak-anak kecil masuk, langsung duduk, seli. Bentak anak-anak. Kalau enggak berdiri, didatangi salat dulu. Masya Allah. Karena kata Nabi kalau masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, jangan malu. Kadang ada anak kecil malu. Enggak usah malu, wong amal soleh kok malu. Ya, itu yang dituntunkan Nabi. Kalau ada orang masuk masjid, langsung sujud setengah jam. Ngapain? Ya kan saya baru masuk masjid. Ibadah ini tidak jenisnya tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenis ibadah ketika masuk masjid apa? Sholat tahiyatul masjid. Itu jenisnya. Yang ketiga apa? Waktunya. Waktunya harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan sholat maghrib. Kapan dikerjakan sholat maghrib? Ketika matahari sudah tenggelam. Ya, itu waktu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jam 5 matahari masih terang, sudah sholat maghrib, misalkan, cocok apa tidak dengan contoh Nabi? Tidak. Saya mau safar ini, travelnya sudah mau jemput, daripada saya ketinggalan sholat maghrib, maka sekarang saya sudah sholat maghrib. Boleh? Tidak boleh. Waktunya belum datang. Ya, ada orang sholat maghrib jam 9 nanti. Boleh enggak? Boleh kalau dijamak. Karena sedang safar. Oh, kita masih agak lama ini. Istirahat saja di masjid ya udah terus. Wah, waktu maghrib bablas saja, istirahatnya jam 9, sholat maghrib plus sholat isya. Boleh? Boleh, ya. Tapi kalau enggak ada alasan, aku males lah sholat maghrib jam 6, nanti ajalah jam 9. Sholat isyanya nanti jam 4. Loh, enggak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang dibaca panjang suratnya, misalnya rukuknya lama, sujudnya lama, enggak nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi? Sudah berapa? Apa tadi? Sebabnya, jenisnya, waktunya,
tempatnya, ya, tempatnya juga harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada ibadah yang agung, semoga Allah mudahkan untuk kita melaksanakannya dan sering-sering melakukannya. Tawaf. Di mana? Tawaf di mana? Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, itulah ibadah. Ibadah yang agung, semoga Allah mudahkan untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Tawaf hanya di Ka'bah. Kalau ada orang pagi-pagi atau setiap pagi ngelilingi rumahnya, ngapain? Tawaf lah. Pandemi ora iso umroh aku. Tawaf neng omah wae. Apa ini? Bid'ah. Ya, tawaf hanya di Ka'bah. Kalau ada orang pagi-pagi ngelilingi rumah 70 kali. Nah, kalau tawaf berapa kali? 7 kali. Nah, dia 70 kali. Boleh apa tidak? Boleh kalau olahraga. Apa sampai setiap jam 6:30 ngelilingi rumah loh? Iya, olahraga gitu. Oh, boleh? Boleh. Ya. Baik. Yang berikutnya apa? Yang kelima. Kaifiyahnya. Caranya harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan tadi masuk masjid, terus sholat sunnah 2 rakaat. Kalau waktunya bebas kan ya, sholat tahiyatul masjid bebas. Kapan saja pokoknya masuk masjid. Kemudian tempatnya di masjid, ya kan? Bukan sholat tahiyatul masjid tapi di rumah. Enggak ada ya. Caranya juga harus sesuai. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Setinggi bahu atau setinggi daun telinga. Allahu akbar. Menghadap ke mana? Ke kiblat dan ke arah tempat sujud. Misalnya, yang bagus. Bukan Allahu akbar. Nah, kadang ada anak-anak sedekapnya gini. Ya, ada yang gini. Ada yang gini. Macam-macam. Jangan ya, sedekap Allah setinggi, ya, enggak boleh gini. Allahu akbar. Ya. Di sini atau di sini, ya, atau gini. Bukan gini. Ya. Bukan numpuk, bukan kayak kedinginan, ya. Caranya, kaifiyahnya harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jumlahnya. Ya, jumlahnya harus cocok dengan jumlah yang ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan apa? Ya, sholat tadi misalkan ya. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jangan 4 rakaat. Karena apa? Karena saking senengnya saya bisa mondokkan anak, ya. Terus bapakmu misalkan berkunjung ke sini, saking anak saya kerasan, Ustadz, alhamdulillah betah, anakku semangat, ya. Saya bersyukur betul, makanya saya sholat tahiyatul masjid 4 rakaat. Boleh? Enggak boleh. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jumlah hitungannya harus sesuai dengan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalian dapat kiriman, fulan kelas ditunggu di pos satpam. Wah, ternyata ada bapaknya, ada ibunya. Habis itu bawain 1 kardus jajan. Masya Allah, bersyukur kepada Allah. Giliran datang sholat maghrib, sholatnya 4 rakaat. Temannya sudah pada salam, dia nambah 1. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah. Boleh? Tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara bersyukurnya, dijenguk orang tuanya, dikasih jajan yang banyak. Gimana caranya? Misalkan berbagi, ya, temannya dikasih begitu. Setelah
alhamdulillah. Baik. Maka orang yang beriman dan beramal saleh seperti itu enggak akan rugi. Juga wa ausa ba'duhum ba'dan bil istimsaki bil haqqi. Sebagiannya mewasiatkan kepada sebagian yang lain untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Apa? Yang nomor 3, sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lain untuk berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran. Ya, saling berwasiat. Ya, ini sebagiannya mewasiati sebagian yang lain untuk berpegang teguh dengan al-haq. Temannya kelihatan malas untuk thalabul ilmi, dinasihati. Ya akhi, wahai saudaraku, ingatlah pesan orang tua kita. Wah, dinasihati. Walaupun menasihati orang itu ada risikonya. Ya akhi, ayo kita semangatlah. Kan orang tua kita sudah mewasiatkan kepada kita, mengamanahi kita, mempercayai ya kita untuk belajar di sini. Alah kamu sok-sokan. Ada enggak yang gitu? Sangat mungkin ada, ya kan? Kalau mungkin ada temannya yang lagi ribut, waktunya belajar karena ustadznya lagi kamar mandi misalnya ya, pada ribut, padahal lagi ngerjakan soal. Jangan ribut, jangan ribut. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wahai teman-temanku. Guru baru, ustadz baru. Ini namanya apa? Ngece. Ya, ngece orang yang beramar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah, berwasiat sebagian kepada sebagian yang lain dengan al-haq. Ya, dan itu masya Allah banyak sekali terjadi di pasar, di mana-mana. Kalau ada yang ingatkan, kiai baru, ini namanya apa? Menghina syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Tapi apa? Kerjakan aja biar dapat pahala kalau memang mampu. Ya, yakni beramar ma'ruf ada resikonya. Ya, bahkan dulu ada seorang sahabiah. Sahabiah itu apa? Sahabat wanita mengingatkan suaminya yang sholat batal tapi masih sholat terus. Sholat ngentut, des, ya. Terus, lah kok sholatnya terus? Maka diingatkan, Mas, orang kalau batal sholatnya suruh wudhu lagi lah. Ngamuk itu, ditampar istrinya. Masya Allah. Akhirnya apa? Istri ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapor seperti itu. Ya, kemudian dipanggillah suaminya. Lalu ditanya, kenapa? Ya, wahai Abu Rafi, kalau nggak salah Abu Rafi namanya ya. Ini istriku menyakiti aku ya Rasulullah. Lah ngapa emangnya? Terus dijelaskan kayak gitu tadi ya. Ketika sholat batal disuruh berwudu, katanya menyakiti radhiyallahu taala anhu. Ya, maka kata Nabi, tidak, sama sekali tidak menyakiti, bahkan dia mengingatkan kepadamu dengan kebaikan untuk al-haq. Ya, intinya apa? Intinya memberikan wasiat, mengingatkan saudaranya dengan kebenaran itu ada apa? Resikonya. Ada resikonya. Ya, apalagi mungkin kalian yang kelas 7 misalnya atau yang SD mengingatkan yang HDI 4. Wah, SD mengingatkan HDI 4. Kenapa? Karena HDI 4 sholatnya ngelirik-ngelirik. Sholat sambil ngelirik-ngelirik. Kadang-kadang ke atas. Kadang-kadang. Loh. Terus ketahuan oleh anak SD. Misalkan, karena dia terlambat,
Nggak ada tapi yang kayak gitu ya. Ini cuma contoh. Terus karena dia terlambat, anak SD sudah selesai, sambil dikir ngeliatin, loh kok gitu. Terus habis sholat, mas, nggak boleh loh mas sholat tengok-tengok. Apa kira-kira? Wah, kalau orang tersebut ingat kepada Allah, apa ya dek? Masya Allah, syukron ya, syukron, thank you very much. Begitu. Malah berterima kasih betul ya Masya Allah. Kamu anak kecil tapi ya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan ya, telah mengingatkan aku. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Itu yang baik. Ya, baik. Dan yang terakhir belum ya. Wa awsa ba'duhum ba'dan bil istimsaki bil haqqi wal 'amali bi ta'atillah. Sebagiannya memberikan wasiat kepada sebagian yang lain untuk berpegang teguh dengan al-haq dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tadi sudah dicontohkan. Was-sabri 'ala dzalik, serta bersabar di atasnya, di atas hal tersebut. Ya, tadi beramar ma'ruf atau mengingatkan orang lain butuh sabar. Orang mau beramal soleh butuh sabar. Ya, sehingga ada kalanya tadi orang yang masuk masjid terus sholat 2 rakaat. Terkadang ada yang apa? Yang apa ini? Temennya sholat malah digitukan. Ini ganggu ini, maksudnya apa ini? Wah, hebat loh. Sholatnya dibagus-baguskan. Kurang marem dikerasin banget. Enggak boleh kayak gitu. Maka apa? Kalau ada kita melakukan ibadah, belajar yang sungguh-sungguh, temannya pada ketawa ketiwi ya, terus kita belajar sungguh-sungguh, digituin sama teman kita, biarin aja. Memang beramal soleh itu butuh sabar, butuh kesabaran. Nah, orang-orang yang semacam itulah yang tidak akan merugi. Orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Merekalah orang yang tidak akan rugi. Keluar dari keumuman orang yang Allah katakan lafi khusrin, ya, dalam kerugian. Maka ayo kita berlomba-lomba untuk terus mempertahankan keimanan kita kepada Allah. Berlomba-lomba dalam amal yang saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semuanya, tidak ada yang dikecualikan. Baik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita baca sekali lagi surah yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.